Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Oke, sahabat subscriber, lovers, dimanapun kau berada, semoga kalian tetap imannya kuat, sehat, ya. Semoga kalian diberi rezekinya barokah, berlimpah, ya, bermanfaat untuk keluarga gitu, dan halal, dan dipanjangkan umurnya, disehatkan lahir maupun batinnya, amin ya rabbal alamin. Oke ya gimana gitu, sekarang itu kata saya juga, orang yang selalu beribadah itu selalu ada ujiannya, selalu ada rintangannya. Bahkan rintangannya itu bukan kecil gitu, besar gitu rintangannya ya. Ya bagaimana gitu, namanya juga hawa nafsu, semua juga pasti mempunyai hawa nafsu gitu. Ya bagaimana juga gitu, kalau ketika kita mau sholat, ntar dulu lah, mau kesini dulu, masih jam inilah, main HP dulu lah, kan semua orang itu pasti juga ada hawa nafsunya gitu. Jadi gimana gitu. Dan sebaliknya, orang yang gak jelas, orang yang gak gimana gitu, yang gak ada berfaedahnya, bermanfaatnya, malah viral gitu, kan terbukti akhirnya. Oke, di video kali ini saya mau mempertanyakan gitu, bagaimana gitu dengan inilah. Oke, sebelumnya mohon maaf ya bila ada video-video saya salah, tersinggung, kayak ada apa, saya bukan niatnya ke situ. Akan tetapi saya itu hanya memberi saran, hanya memberi pesan dari al-fakir ilmu ya. Mohon dimaafkan bila ada kata-kata saya salah gitu, karena saya ini manusiawi, dan manusiawi itu pasti gitu ada kesalahannya. Al insanu mahallu khatawan nisyan. Ingat. Jadi semua manusia itu pasti ada kesalahannya dan kekhilafannya dan lupanya gitu. Di video kali ini saya mau apa gitu? Mau memperjelaskan, bukan memperjelaskan kan, tapi gimana ya? Saya itu lihat di YouTube gitu dengan TIJ, ya, singkatannya TIJ atau Teku Iqbal Johar dari Aceh gitu ya. Dan Joko Arek Misteri, entah kenapa gitu ya, ada bermusuhan apa, ada kaitan apa, ada permasalahan apa gitu. Kita lihat, tonton dulu ya. TIJ iklan boy, iklan nih. Ya saya bingung gitu, setiap konten-kontennya itu apa judulnya itu selalu itu gitu, selalu nyindir atas branding yang sombong. Walaupun nggak penting pun kadang-kadang dibahas, karena dari sesuatu yang tidak penting akan beranjak ke sesuatu yang penting. Ini terkait Samsudin ya. Samsudin yang kehilangan banyak viewer, Samsudin yang kehilangan banyak sanjungan atas branding yang selama ini dibangun bertahun-tahun, ya tentunya untuk membodohi dan membohongi. Nah ini di thumbnail ada foto Joko Bengek, kan, adik-adikan Samsudin atau pasukan recehan peliharaan Gus salah Samsudin satu tuh kan. pasukan recehan Samsudin. Ya kan, saya juga aneh gitu, sedikit pun kenapa gitu masalah pernyataan saya bahwa Joko Bengek ya. dan juga Mbah Handuk merupakan orang Joko yang Bengek berarti rujunya itu oleh Samsudin. Yang ke Joko Arek gitu yang ngasih receh, yang nerima juga receh ya. Lebih baik Kita lihat Joko Arek. seluruh alam yang
ngoceh tidak ada habisnya. TIJ tobol. Karena Apa kemauan gitu? TJ memang Dan kamu tahu aku Aduh. berdiri pikir aku Pencet bro. seluruh alam. Yang ngoceh tidak ada habisnya. Karena kemauan TJ memang begitu. Ya dia numpang sana numpang sini. Udah, ulang boy. Karena kemauan TJ memang begitu. Kelihatan ya? Ya dia numpang sana numpang sini dari dulu. Tujuannya dia itu begitu doang. Numpang di mana ada keributan yang aneh supaya penonton dia itu bertambah banyak. Dia pengen viral. Tujuannya TJ. Jadi kita harus nonton tuh bisa menilai emang. Gimana sih ya? Saya juga aneh gitu. Janganlah, intinya jangan bermusuhan. Ya kita konten seadanya. Boleh kita mengkritik, boleh, akan tapi mengkritiknya itu memberi kesan. Memberi kesannya itu dengan bermanfaat, dengan berfaedah. Jangan yang tidak berfaedah bermanfaat. Jadi dari video ini kita ambil hikmahnya saja gitu. Ya jangan saling meributkan antara satu sama lain. Kan kita NKRI. Ya. NKRI gitu. Jangan gitu. Kok bisa saling ribut, saling apa dalam konten? Ya pengen ribut, langsung saja bertemu. Tanggal mainnya kapan gitu, disaksikannya gitu, kan ada buktinya gitu. Kan enak kalau begitu. Kan udah apa, udah plong-plong gitu ya. Perasaan itu kalau udah bertemu, kalau udah saling tatap wajah ya. Ya kan ada kata-kata gitu. Al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. yang artinya ya. Jadi gini. Al jannatu, ada 4 golongan yang diinginkan oleh surga. Yang ke satu talil Quran, ya membaca Al-Quran. Wahibdul lisan, yang keduanya jaga omongan, jaga lisan, jaga perkataan sebelum kita mengucapkan apa yang kita ucapkan. Jangan plos seenaknya ngomong gitu. Jangan. Kita rangkai dulu omongan itu. Kita satukan dulu omongan itu. Kita luruskan dulu. Jangan plos ngomong seenaknya. Jangan lah. Baik kita tidak ngomong daripada ngomong plos-plosan. Kan? Gimana gitu. Saya juga aneh gitu. Dari judulnya itu selalu menyinggung-nyinggung gitu. Janganlah. Bahkan ada perkataan Abu Qadur rijali illallahil aladul khasimu. Orang yang paling dibenci oleh Allah. Orang yang paling dibenci, paling tidak disukai oleh Allah adalah orang yang keras permusuhan. Ya ini kata saya mah gimana gitu. Pelecehan juga gitu ya. Karena pencemaran nama baik, ada TIJ double, ada Master Arek gini kan, gimana gitu. Di mana tempat kita berdamai gitu. Ya saya mengajak kepada antum kalian semua, janganlah sampai ribut. Bahkan ada hadis Nabi, jikalau kita ya sebagai umat Islam mengakui kita ahli sunnah wal jamaah ya, kita 3 hari berturut-turut kita bermusuhan, kita tidak saling memaafkan antara satu sama lain, lah kita itu tidak diaku umat Nabi. 3 hari berturut-turut. Orang yang tidak memaafkan. Ya. Sebelumnya kita kopi dulu ya guys ya. Aduh. Bising. Ya saya di sini bukan memilih antara satu sama lain gitu. Ya saya ingin mendamaikan gitu. Ya. Jangan ada keributan kita sebagai NKRI. Harga mati. Di mana diletakkan harga mati itu? Di mana NKRI diletakkan harga mati? Kita itu
sebagai Indonesia, orang Indonesia, kalau ingin berjihad, lah sono Palestina, ikut perang sono ya, jangan ikut sama umat muslim kita saling apa gitu, saling permusuhan, saling apa, saling gimana ya, bermusuhan lah intinya, janganlah. Bahkan ada kata-kata lagi, la takun rotban, fatu as patu soro wala yabisan patukas saro, jangan terlalu lembek ya, karena kamu akan dilindas, dan jangan terlalu kaku karena kamu akan dipatahkan. Maka dari itu jangan latakun rotban patus aro, jangan terlalu lembek, kamu akan dilindas gitu. Dan hati kita itu jangan terlalu lembek, jangan terlalu kaku, slow saja ya, janganlah. Kita itu harus kuat gitu. Ya, jangan terlalu lembek karena kamu akan dijahati gitu. Bahkan sebaliknya, jangan terlalu kaku karena kamu akan dipatahkan. Jangan terlalu syakun, ragu-ragu gitu hati kita gitu, kesini kesana, jangan, karena kamu itu akan dipatahkan oleh orang lain. Maka dari itu kita harus tetap semangat, percayai diri sendiri kita, jangan menuruti perkataan orang lain. Kita harus percayai diri kita sendiri, percaya kita akan kesini gitu. Dan segala percaya itu kita harus diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat gitu. Segala sesuatu itu ada niatnya ya. Jadi kita kalau udah ada niat kesini kesana, pasti gitu ada jalannya. Dan saya ingatkan kepada antum kalian semua, jangan terlalu mengikuti gitu orang-orang yang tidak benar gitu. Ikutilah para alim ulama, para habaib yang mengajak kita benar, yang mengajak kita ke surga. Itu yang kita harapkan, bukan orang yang salah, bukan orang yang menyesatkan gitu ya. Dan cari guru itu jangan asal-asalan, dan cari guru itu harus yang bisa memberi kesan dan pesan kepada kita itu yang baik ya, yang bisa menerobos jalan-jalan yang kita lewati itu harus benar ya. Innallah bizannal abd, gimana Allah berprasangka kepada hamba. Dan sebuah tangga itu ketika kita berjalan ada konsekuensinya gitu ya. Dan tidak ada lah ketika kita perjalanan kita selalu bahagia, kita hati selalu tenang, tidak yakin, pasti ada rintangannya, pasti ada jalan-jalan yang rusak gitu kan, pasti kan itu rintangan gitu kan. Jadi kita itu semua, saya mengajak untuk kalian semua, mari kita berdamai, mari kita persatukan NKRI, mari kita bersalin silaturahim. Bahkan barang siapa yang memecatkan tali silaturahim kita sama umat muslim, maka ketika kita sholat beribu-ribu rakaat tidak akan terima, bertriliun-triliun, bermiliar-miliar, berjuta-juta kita bersedekah, tidak akan masuk amal kita ya. Jadi saya beritahu kepada kalian semua, kita harus jalani apa adanya lah, omongan kita yang apa adanya, jangan yang nggak ada diada-ada gitu, jangan, mohon maaf ya, jangan ngikutin lah. Kita mah ibadah aja kepada Allah, kita mah berdoalah kepada Allah kan, loh kita semua akan mati, loh kita semua akan dikubur gitu ya.
lah kita semua akan kembali kepada pemiliknya. Kita tidak akan selama-lamanya kita di alam dunia. Ya. Mohon cara itu. Kalian semua harus paham. Oke. Di sini saya ingat bukan menggurui akan tetapi mengingatkan. Oke. Sebelumnya mohon maaf bila ada kata-kata saya salah, dan saya juga tadi udah bilang al insanu mahalu khata wa nisyan, ya. Mohon dimaafkan. Saya bukan apa-apa nyindir, bukan. Akan tapi saya memberi pesan kepada antum kalian semua, jangan sampai begitu gitu sebagai umat Nabi ahli sunnah wal jamaah. Sebelumnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.